Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, ashhidi laki udhiyatik." Wahai Fatimah, saksikanlah saat hewan kurbanmu dipotong. Dengan kepalanya diampuni dosa kepalamu, dengan rambutnya diampuni dosa rambutmu, dengan tangan kakinya diampuni dosa tangan kakimu, dengan kulitnya diampuni dosa kulitmu, dengan seluruh badannya diampuni dosa seluruh badanmu. Kurban, gitu ya, ngampunin dosa. Makanya kita nih yang badannya gede, jangan nyari kurban yang kecil. Dosanya banyak, badannya gede, kurbannya 10 kilo, kambing kecil banget. Ya Allah, ayo bismillah. Teman-teman sekalian, emang gak boleh Ustaz? Ya boleh aja, cuman rada kurang pas gitu kan ya, dosanya banyak ya, kambingnya juga yang rada lumayan lah gitu. Teman-teman sekalian, berarti Ustazah wajib ya nyaksiin pemotongan hewan kurban? Enggak wajib. Sunnah, iya. Jika tidak membuatmu jadi kena dosa. Maksudnya gimana? Kalau dengan kamu mengerjakan sunnah, melihat saat hewan kurbanmu dipotong, membuat kamu desek-desekan sama laki-laki, ngelihat hewan kurban dipotong hukumnya sunnah, desek-desekan sama laki-laki hukumnya haram. Apalagi ulala tahu, saya tuh nggak bisa loh ngelihat kurban, ngelihat darah. Tapi kan katanya ini ya sunnahnya ya. Ya udah dah. Mana desek-desekan sama laki-laki habis ngelihat kurban potong darah pingsan. Akhirnya malah digotong sama laki-laki. Masya Allah. Itu dosanya jadi berapa banyak tuh kan. Udah gak usah ikut-ikutan lihat. Enggak wajib teman-teman. Artinya bahwa kalau kurbanmu itu dipotong di tempat yang jauh darimu, ya udah. Nggak apa-apa juga, karena memang nggak lihat bukan berarti nggak sah, gitu kan? Nggak apa-apa, yang penting jadi hewan kurban dan dipotong, begitu. Dulu almarhumah Hubabah Maryam suka titipin saya kurban untuk dipotongkan di daerah kami sana di Indramayu. Artinya bahwa beliau tidak melihat kan hewan kurbannya saat dipotong gitu ya, nggak jadi masalah dan tidak mengurangi kefadilahan kurban itu sendiri, malah dapat fadilah yang lain. Karena waktu saya tanya Hubabah, kenapa Hubabah nitipin kurban ke tempat saya? Kata beliau, Halimah, di tempat kamu kan di kampung kan ya, di Indramayu gitu, kamu bisa bagi-bagiin nak kepada orang-orang yang memang jarang-jarang makan daging, nerimanya seneng. Kalau di tempat kami nih kambing keleleran. Maksudnya daging kambing banyak banget gitu. Orang udah gak seneng lagi nerima daging karena memang hari-hari mereka memang sudah makan daging. Jadi dapat pahala yang lebih menyenangkan orang-orang fuqara masakin. Gitu kan? Nah, nyenengin orang pahalanya besar gitu. Itu yang mungkin lebih dicari lagi sama Hubabah gitu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, itu hukumnya kurban. Namanya sunnah alal kifayah. Sunnah alal kifayah. Kayak fardu alal kifayah, kan fardu kifayah tuh. Gitu ya. Kalau udah ngerjain satu yang lain kan gugur dosa. Demikian pula dengan sunnah alal kifayah, kalau udah satu bapak gitu ngeluarin kurban tersebut, maka yang lain gugur kesunahannya, kecuali jika dia juga punya uang sendiri, punya penghasilan sendiri seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi nggak usah tuh kurbanin misalnya gitu ya, buat anak yang masih kecil, buat anak umur 4 tahun, ini kurban atas nama anak saya umur 6 tahun, dia bahkan belum punya dosa. Yang diutamakan adalah kita-kita yang sudah dewasa, yang sudah pada punya dosa ini, karena kurban itu sekali lagi adalah untuk menggugurkan dosa.
Begitu teman-teman saudaraku sekalian. Nah, ada yang nanya sama saya kayak gini nih, Ustazah, kalau misalnya nih saya kurban, saya niatkan buat ibu saya udah meninggal. Gimana Ustazah? Boleh kalau kamu sudah mengeluarkan kurban kamu sendiri. Kalau kamu kurban 2 ekor kambing, yang satu buat kamu, yang satu buat ibu kamu, itu boleh gitu. Ibu kamu udah meninggal, gitu kan? Tapi ibu kamu masih hidup juga boleh. Tapi ibu kamu yang niatin, Mah, nih mah saya kasih kambing buat mama. Mama kurban ya mah tahun ini, gitu ya. Nah itu boleh juga gitu. Tapi kalau kamu punya satu, sebaiknya niatkan diri kamu sendiri. Kenapa? Karena ini urusannya mendosa. Dosa kamu kan juga banyak. Iya kan? Niatin buat diri kamu teman-teman sekalian. Nah lain kalau kamu potong sapi misalnya gitu. Sapi kan bisa untuk 7 tuh. Bisa untuk bertujuh. Niatin buat suami nih misalnya gitu ya. Potong 1 ekor sapi gitu. Buat suami, buat istri, buat anak yang udah balik gitu kan. Misalnya gitu. Ada 2 orang nih udah balik nih, udah pada punya dosa kan kalau udah balik gitu ya. Ada 2 orang misalnya gitu. Berarti kan udah 4 tuh. Siapa lagi ya kita niatin ya kan bisa boleh 7. Ya udah deh, ibu saya udah meninggal misalnya gitu. Bapak udah meninggal juga misalnya gitu. Bapak mertua gitu kan. Nah tuh. Dan niatin seperti itu silahkan aja gitu. Tapi jangan melewatkan kurban dari diri sendiri dulu gitu. Ini tuh kayak urusan make masker di pesawat itu loh. Kalau terjadi apa-apa, make buat diri sendiri dulu, baru kemudian makein anak atau makein orang-orang yang lain. Kan begitu? Itu ya. Jelas ya? Insya Allah.